Perkenalkan, nama saya Dila Fadita, NIM 2020050919. Sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Persediaan Stok Obat Anti Hipertensi di Apotek Karya Farma periode 2022. Hasil penelitian dari jurnal yang pertama yaitu analisis ketersediaan obat antihipertensi dan pengaruhnya terhadap pengobatan pasien hipertensi di Puskesmas Kota Bandar Lampung. Dari hasil jurnal tersebut, secara simultan ketersediaan obat hipertensi paling berpengaruh atau dominan terhadap kebutuhan jenis dan jumlah obat antihipertensi untuk pasien hipertensi dilihat dari nilai signifikan. Yang kedua ada judul jurnal hubungan kesesuaian persiapan obat antihipertensi dengan penurunan tekanan darah pasien di Puskesmas Panjang Bandar Lampung. Hasil dari penelitian tersebut, pasien yang mendapatkan persepan tidak sesuai lebih berpeluang untuk tidak mengalami penurunan tekanan darah dibandingkan pasien yang mendapatkan persepan sesuai standar JNC. Adapun outline-nya yaitu yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat metode penelitian. Yang pertama ada latar belakang. Di latar belakang ini menjelaskan penyakit tidak menular merupakan penyebab utama 63% kematian atau 57 juta kematian penduduk dunia. Sebanyak 36 juta dari kematian tersebut, 48% disebabkan penyakit kardiovaskular, 21% oleh penyakit kanker, 12% oleh penyakit pernafasan, dan 3% oleh diabetes mellitus atau DM. Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular dikarenakan salah satu resiko utama penyebab gangguan jantung dan diperkirakan telah menyebabkan 4,5% dari beban penyakit secara global dan prevalensinya hampir sama besar di negara berkembang maupun di negara maju. Di Indonesia sendiri, dengan tingkat kesadaran akan kesehatan yang lebih rendah dari negara maju, kemungkinan jumlah pasien yang tidak menyadari bahwa dirinya menderita hipertensi dan yang tidak mematuhi minum obat lebih besar. Paling sedikit 50% pasien yang diresepkan obat antihipertensi tidak meminum obat sesuai yang direkomendasikan. Masalah terkait terapi pengobatan hipertensi timbul, salah satunya dikarenakan pasien kurang mengerti informasi obat mengenai dosis, bentuk sediaan, jadwal minum obat, dan rute pemberian atau metode pemberian. Selanjutnya ada untuk mengetahui kesesuaian jenis dan jumlah obat antihipertensi dengan standar pengobatan hipertensi, untuk mengetahui ketersediaan obat antihipertensi sesuai dengan jenis dan jumlahnya, untuk mengetahui pengaruh ketersediaan obat antihipertensi terhadap pengobatan pasien hipertensi. Hipertensi didefinisikan sebagai peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm per Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm per Hg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Deteksi dan penanganan dini pada hipertensi sangatlah penting. Penderita hipertensi tingkat 1 yang tidak segera mendapatkan penanganan dokter dapat meminimalkan resiko terjadinya komplikasi dari hipertensi seperti serangan jantung, gagal jantung, stroke, dan gagal ginjal. Yang kedua ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terkait bagaimana ketersediaan obat antihipertensi berdasarkan golongan dan dosis.
Selanjutnya ada mengapa ketersediaan dan permintaan obat antihipertensi harus seimbang. Yang terakhir ada faktor apa yang mempengaruhi ketersediaan obat antihipertensi di apotek. Yang ketiga ada tujuan penelitian. Berikut tujuan penelitiannya adalah yang pertama untuk mengetahui ketersediaan jenis, golongan, dan jumlah obat antihipertensi dengan standar pengobatan hipertensi. Yang kedua untuk mengetahui ketersediaan obat antihipertensi sesuai dengan jenis, golongan, dan jumlahnya. Yang ketiga ada untuk mengetahui faktor pengaruh ketersediaan obat antihipertensi terhadap pengobatan pada pasien. Yang keempat ada metode penelitian. Di sini ada variabel penelitian, variabel bebas, yaitu variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab perubahan atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel ini dikenal dengan nama variabel bebas, yang artinya bebas dalam mempengaruhi variabel lain atau menjadikan timbulnya variabel dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah persediaan stok. Variabel terikat atau dependent variabel. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah antihipertensi. Teknik pengolahan data. Yang pertama ada editing, yaitu pemeriksaan data, kegiatan untuk pengecekan dan perbaikan isi lembar checklist sudah diisi lengkap, jelas jawaban dari responden, relevan jawaban dengan pertanyaan, dan konsisten. Yang kedua ada scoring, yaitu penilaian. Kegiatan melakukan scoring terhadap jawaban dari lembar checklist, pemberian skor atau nilai pada jawaban pertanyaan yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada coding, pemberian kode. Kegiatan merubah data membentuk huruf menjadi data terbentuknya angka atau bilangan. Tujuannya adalah mempermudah pada saat analisis data dan juga pada saat memasukkan data. Yang keempat ada processing atau memasukkan data. Setelah merubah data menjadi angka, selanjutnya data dari lembar checklist dimasukkan ke dalam program komputer. Program komputer yang digunakan adalah SPSS for Windows. Yang terakhir ada cleaning, yaitu pembersihan data. Kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dimasukkan untuk melihat kemungkinan adanya kesalahan kode, ketidaklengkapan, kemudian dilakukan pembetulan atau koreksi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya sengaja atau tak sengaja saya ucapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.